Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita mulai terkait dengan tugas artikel untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis ya. Kita tugasnya adalah membuat sebuah artikel berdasarkan persamaan matematika yang nantinya akan kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi ada nanti satu kelompok terdiri dari dua orang, penulis pertama dan kedua. Jika salah satu penulis tidak bekerja, otomatis dihilangkan saja namanya, dianggap tidak hadir dan tidak mengikuti tugas dan otomatis memiliki konsekuensi khususnya terkait dengan nilainya nanti. Kita ingin sebenarnya menuliskan lebih tepatnya, menuliskan persamaan matematika yang ditulis di artikel-artikel yang terdapat di jurnal-jurnal tersebut. Ya, misalkan seperti ini. Ini ada jurnal persamaan matematika di jurnal ekonomi kuantitatif. Ya, ini nanti akan kita bagi, masing-masing kelompok punya jurnal yang berbeda. Kita akan cek nanti ini akan dibagikan datanya. Misalkan ini adalah jurnalnya, jurnal-jurnal yang akan kita lakukan analisis ya. Ada banyak jurnal dan nanti kelompoknya juga akan kita bagi di kelas. Jadi masing-masing jurnal akan ada kelompok untuk penulis pertama dan penulis kedua ya. Ini satu kelompok Abu Bakar dan Umar bin Khattab misalkan. Kemudian ini jurnalnya yang akan dianalisis adalah Quantitative Economics. Kemudian jurnal yang kedua adalah Theoretical Economics. Itu kelompoknya Fatimah Az-Zahra dan Khadijah. Ya. Ini kelompok kedua dan begitu juga seterusnya nanti akan dibagi tentu saja. Kita mulai terkait dengan cara melihat jurnalnya ya. Jurnalnya kita lihat di sini. Ini alamatnya sumber. Ini di copy saja, digeser ke sini. Kemudian di copy. Kemudian dibuka Google-nya. Buka Google, kemudian tampilkan atau Ctrl V. Oke, misalkan jurnal yang pertama tadi ya. Jurnal yang pertama kita bisa cek. Misalkan yang tadi, Quantitative Economics ya, sesuai yang ini. Quantitative Economics. Ini untuk yang kelompok pertama, Quantitative Economics. Kalau untuk yang kelompok kedua, otomatis kita menggunakan nama yang ini, Theoretical Economics. Misalkan ini, kita copy saja. Kemudian di sini, klik kanan. Ya. Ini diblok saja, karena harus huruf besar semua. Shift F3. Berarti huruf besar semua. Ya. Ini dibiarkan seperti ini saja untuk membedakan dengan yang lain. Ini untuk kelompok 2 ya. Oke, paham ya. Kelompok 3 juga, begitu juga. Seterusnya diganti saja. Ini untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke yang pertama. Kelompok yang pertama, Quantitative Economics. Kita sudah buka linknya yang ada di Microsoft Excel tadi. Ini Microsoft Excel-nya, linknya. Yang perlu kita buka di Google. Muncul seperti ini. Kemudian untuk kelompok 1 itu klik bagian sini. Klik. Kemudian kita tunggu. Ini. Kemudian pilih yang ini, Information. Di bagian Information itu klik yang Homepage. Ini diklik. Oke, ini adalah salah satu contoh jurnalnya dari Quantitative Economics. Oke, untuk melihat semua edisinya, teman-teman bisa cek di sini. Lihat bagian volume atau isu atau arsip, itu bisa dicek di jurnal masing-masing ya. Bisa namanya isu seperti ini. Kemudian bisa juga namanya arsip, di bagian arsip menunya. Nanti kita contohkan ya, dua jurnal yang lain.
Eh, ini kita fokus ke quantitative economics terlebih dahulu, ISUS ya, untuk melihat. Ini semuanya ya, volumenya dari 11 sampai 14. Klik saja bagian yang terbaru, karena kita akan ambil eh, 10 edisi terakhir ya. 10 edisi terakhir dari jurnal tersebut, cukup 10 saja, dan masing-masing edisi ini kan, coba lihat, ini yang terupdate Januari 2023, isu yang pertama. Kemudian selanjutnya ini yang terupdate kemudian November 2022, kemudian mundur ke Juli 2022, Mei 2022, Januari 2022, kemudian ada 2021, itu November 2021, Juli 2021, Mei 2021, Januari 2021. Tentu saja tergantung jurnalnya ya, penempatannya tergantung jurnal. Ini yang perlu kalian garis bawahi, bahwa kalian harus melihat semua isu atau semua terbitan itu di isu namanya, atau di arsip gitu. Kemudian dilihat yang ingin kita buka, sebenarnya yang ini, hitung saja. Ini yang terbaru, terupdate, edisi pertama, kemudian ini edisi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Jadi 10 10 terbitan terakhir itu yang akan diambil satu-satu saja. Kalian silakan pilih artikel mana yang akan kalian ambil. Kita beri contoh, misalkan yang 2023 ya. Klik saja, klik kanan, buka link di tab baru misalkan. Kita lihat, ini bentuk artikelnya, full kontennya. Ini ada artikel pertama, ya. Ini, kalau ini kata pengantarnya ya, ini kata pengantar, ini tidak perlu dilihat. Ini artikel pertama pada terbitan volume 14, isu yang pertama, Januari 2023. Ini yang pertama, bisa dilihat. Ini yang kedua, artikelnya ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelah, ini ke cuma 10 ya, 10. Yang awal itu pengantar dan ini penutup. Terakhir itu penutup, hanya penutup. Kalian pilih salah satu dari yang 10 artikel itu. Misalkan kalian ambil yang pertama-pertama saja biar lebih mudah. Kalian bisa lihat full content. Kalian bisa klik full content untuk download. Ini bisa kalian lihat. Ini adalah full content-nya gratis. Kalian bisa cek. Yang paling kita butuhkan adalah tentu saja bagian persamaan matematikanya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada tulisan persamaan nanti. Kita akan lihat. Misalkan ini memang persamaan, tapi tidak ada penulisan persamaan nomor keberapanya. Itu tidak perlu kita masukkan. Kita langsung fokus ke persamaan. Ini juga persamaan kan? Tapi tidak ada penomoran di sini. Jadi ini tidak perlu dimasukkan juga. Kita langsung fokus ke persamaan yang memiliki nomor. Ini misalkan. Teman-teman bisa perbesar persamaannya. Ini persamaan yang pertama. Ini yang perlu kalian tulis di Microsoft Word-nya. Tapi sebelum menulis ini, kalian perlu untuk menuliskan abstrak atau rangkuman dari artikel ini. Ini full kontennya sudah muncul. Kemudian ambil abstraknya. Ambil abstraknya, misalkan seperti ini. Ini abstraknya, bisa diambil seperti ini, ya. Di copy saja. Untuk ini kita coba cek ya.
Ini abstraknya. Kalian bisa kopikan ke sini. Tapi ini abstraknya masih bukan di abstrak ya, tapi penempatannya di hasil. Langsung fokus ke hasil. Nanti kita akan coba rapikan. Nanti. Agar lebih mudah kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Biar lebih ini dibiarkan saja dulu ke bahasa Indonesia. Ini di copy kan. Kami ini kalian copy. Cukup bahasa Indonesianya saja dulu. Jangan menggunakan langsung bahasa Inggris, nanti kalian kesulitan. Ini kemudian ini untuk artikel ini masih banyak tahapnya ya. Ini baru tahap pertama. Kalian bisa misalkan untuk ini kita butuh sebenarnya terkait dengan referensinya ya. Referensinya kita coba kembali. Abstraknya juga sudah kita ambil ini. Untuk mengambil referensinya. Oke, karena ini belum ada bahkan referensinya, jadi ada teknik lainnya. Kita coba buka di Science Direct. Science Direct ini kita buka, ini kita masukkan seperti ini. Ini terkait dengan oke, masih belum muncul ternyata. Ada solusi yang lain pakai Google Scholar. Kita copy. Full information estimation of heterogenesis agent models using macro and micro data. Sudah sesuai kan dengan artikel yang kita tadi? Sudah sesuai. Jadi otomatis ini bisa dikutip sebenarnya. Ini yang kita perlukan untuk kutipannya. Kutip ini simpan dalam bentuk ref man ini. Ini kita download. Untuk memunculkannya, kita gunakan untuk manajemen referensinya Zotero ya. Gunakan Zotero, kemudian file, kemudian import. Oke, next. Kemudian coba buka di download tadi. Oke. Oke. Finish. Ini sudah muncul ya. Sudah muncul bentuk referensinya. Cara menggunakannya bagaimana? Ini yang kita gunakan nanti untuk daftar pustaka ya. Kita menggunakan Zotero sebagai aplikasi yang untuk daftar pustakanya. Kalian tinggal tulis saja di sini, nanti kita perbaiki. Itu nanti tapi ini ditulis saja untuk menandakannya. Pilih di Microsoft Word-nya bagian Zotero. Kalian harus instalasi dulu Zotero-nya dan menghubungkannya dengan Microsoft Word. Nanti kita akan praktik di kelas. Kemudian add citation untuk menambahkan citasinya. Kalian buka Classic View ya. Ini. Oke. Seperti ini. Oke. Ini kalian biarkan dulu. Tandai dengan warna kuning misalkan. Kalian tandai dulu dengan warna kuning.
Ini juga boleh. Kemudian setelah penulisnya, ini penulisnya, kalian biarkan saja. Kemudian ini abstrak dari penelitian tersebut atau dari artikel tersebut. Kemudian di bawahnya kalian tulis persamaan-persamaannya. Ya. Persamaan-persamaannya seperti yang di artikel tadi. Ini persamaan-persamaan pertama misalkan seperti ini. Caranya kalian bisa perbesar seperti ini. ET seperti ini ya. ET. Kemudian untuk menuliskan persamaan kalian bisa pilih insert, kemudian equation. Ya. Kalau di equation tidak ada bisa di simbol juga boleh. Karena coba lihat, belajar menuliskan persamaannya. E-nya huruf besar, kemudian T-nya itu bukan hanya huruf kecil tapi sebagai eh, elemen indeks. Jadi di bawahnya itu bukan ET biasa ini. Seperti ini kan, coba lihat YT. T-nya itu di bawah huruf ini. Jadi caranya kalian pilih script ini. Script, pilih yang ini, subscript. Seperti ini. Oke, ini sudah jadi untuk elemen yang seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya bisa disesuaikan saja. Misalkan tidak ada di persamaan ini, berarti otomatis kalian harus cari E-nya itu yang seperti itu, yang mirip. Kalau memang tidak ada, kalian tulis ini ya. Kemudian ulang lagi misalkan, insert. Kalau memang tidak ada di equation, berarti di simbol. Simbolnya more symbol, misalkan. Kalian pilih yang E ya. Atau karakternya pilih yang mat misalkan. Sepertinya kita cari yang E ya. Yang E. Atau kita tulis E saja juga boleh. Nanti kita akan rapikan lagi kalau memang tidak sesuai. E huruf besar itu. E-nya huruf besar, kemudian di sininya T misalkan. Sama dengan kan? Bukan hanya kalau kita menggunakan yang ET biasa, otomatis seperti ini contohnya. Misalkan kita buat contoh yang lain nih. ET. Ini yang kita tulis biasa kan? Tapi kalau ini ET, T-nya kecil sekali di bawah. Makanya butuh subscribe yang tadi itu. Ini salah. Oke. Sama dengan kemudian tulis seperti itu. Dalam kurungnya jangan lupa kalian perlu ini equation. Lihat di sini ada dalam kurung yang sesuai, kurungnya kurung siku seperti ini. Kemudian sesuaikan lagi. H. Ini kalian bisa download ya. Jangan sampai gara-gara ini internetnya terlalu banyak digunakan. Jadi kalian bisa ini buka saja di sini bisa yang sudah terdownload tadi. Oke, kita geser untuk yang nomor 1, persamaan pertama. Oke, ini persamaan yang pertama. ETH misalkan. Agar lebih mudah, kalian bisa print screen sebenarnya. Diperbesar saja ini. Untuk persamaan pertama, print screen. Kemudian tulis di sini. Ini kita potong, kita crop istilahnya. Oke. Ini tinggal disesuaikan saja. H. Kemudian kurungnya lagi, jangan lupa. Kurungnya seperti ini. H. Ada Z, T tambah 1 itu.
disesuaikan lagi, berarti Z T ditambah dengan 1, kemudian koma, kemudian ada ZT, ini di copy saja, atau jika kesulitan mengkopinya, tulis lagi yang baru saja, ZT, kemudian koma, error, ini juga masih subscribe-nya itu, kemudian kalian cari simbol yang error itu, ini T ditambah 1, kemudian ini masukkan theta, itu sama dengan 0, ya. Ini bisa dipinggirkan saja, kemudian tulis di sini persamaan 1. Itu saja tugasnya kalian. Terus dilanjutkan, kemudian tulis juga persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, sampai seluruh persamaannya dituliskan ya. Terakhir persamaan ini ada persamaan berapa ini? Ini tidak ada penomoran. Yang tidak ada penomoran tidak usah ditulis ya. Cukup yang ada penomoran. Ini berarti persamaan terakhir adalah persamaan yang ini, yang ditulis semua. Persamaan sampai persamaan 12. Ini kalian tulis semua, disesuaikan saja cara penulisannya. Kemudian jangan lupa dari setiap persamaan kan ada keterangannya ya. Keterangannya itu bisa kalian lihat misalkan dari persamaan 1. Coba lihat dari persamaan 1. Mana persamaan satunya tadi? Biasanya di bawah persamaan itu ada keterangan where gitu. Nah, misalkan kayak gini. Ini ada persamaan ya. Ada persamaan ini yang perlu kalian copy juga atau tulis ulang seperti ini. Oke. Ini untuk yang keterangan persamaannya tidak perlu diterjemahkan ya. Atau diterjemahkan juga boleh, terjemahkan saja menggunakan Google Translate. Yang bagian ini saja diterjemahkan. Jangan menerjemahkan persamaan ya, pasti akan hancur hasilnya. Terjemahkan kalimat setelah persamaan sampai tanda baca titik atau koma, kemudian begitu juga seterusnya. Atau kalau kalian ragu untuk menerjemahkan keterangan dari persamaan, tidak usah diterjemahkan, tulis saja bahasa Inggrisnya. Nanti akan kita cek satu-satu. Misalkan seperti ini ya, ini persamaan 1, ya, tertulis 1 seperti ini. Ini keterangannya ya. Ini keterangannya ditulis saja sampai di sini juga diperbolehkan sebenarnya. Atau kita memang hanya fokus ke persamaan-persamaannya saja juga boleh, misalkan. Fokus ke persamaan saja yang difokuskan tanpa perlu menuliskan keterangan dari persamaannya itu juga boleh. Untuk langkah awal sepertinya cukup sampai di situ saja. Atau kalau mau lengkap juga boleh menuliskan persamaannya. Tapi nanti terlalu berat. Yang penting kalian tuliskan dulu dari 10 terbitan terakhir kalian pilih masing-masing dari terbitan misalkan bulan Januari pilih 1, terbitan bulan Maret pilih 1 artikel, kemudian dari masing-masing artikel tulis semua persamaannya. Tulis semua persamaannya. Ini kan persamaan 1 ya.
Kemudian persamaan 2, kalian tulis juga, misalkan di sini ini persamaan 1, persamaan 2 kalian bisa tulis juga seperti persamaan 1 sampai semua persamaan dalam artikel tersebut ditulis. Sampai terus lagi, misalkan insert equation sini, kemudian di sini z, di sini t sama dengan atau dikurang dengan z, ada semacam tanda kan di sini, z ada topinya seperti itu. Ini pilih yang aksen ini ya, pilih aksen yang ada topinya seperti itu. Jadi kalian perlu mengeksplorasi semua persamaan-persamaan matematika ini. Kalian bisa eksplorasi tentu saja. Kemudian pilih seperti ini Z. Kemudian sama dengan. Begitu juga seterusnya. Ini tulis nanti persamaan 2, persamaan 3, dan seterusnya ya. Cukup sepertinya sudah. Ini berarti akan ada 10 yang kuning ini. 10 artikel atau 10 penulis juga. Ada abstrak, ada penulisnya, ada abstrak. Ini baru yang pertama. Ini yang pertama. Misalkan ini pertama. Ini kalian cukup tuliskan seperti itu. Ini persamaan-persamaannya sampai selesai. Kebetulan yang artikel ini ada 12, kalian tulis 12 persamaannya. Kemudian nanti berikan jarak itu yang kedua. Yang kedua, artikel apa lagi yang akan kalian ambil, misalkan dari ini sudah selesai, misalkan ini yang isu 1 Januari 2023 sudah selesai misalkan ya, yang ini sudah selesai, ini tutup saja. Kita ke artikel selanjutnya, terbitan selanjutnya, kalian klik saja sini, klik kanan, buka link di tab baru. Kemudian ini ada artikel-artikel yang bisa kalian pilih. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 artikel yang bisa kalian pilih. Pilih salah satunya. Misalkan kalian pilih juga yang bagian atas juga boleh. Kemudian di-download seperti langkah untuk artikel yang pertama tadi ya. Ini artikelnya, persamaannya juga bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat. Ini belum ada persamaan. Oke. Tidak ada penulisan persamaan di sini. Ada ternyata. Ada ternyata. Di halaman 26 nanti kalian bisa lihat. Ini persamaannya. Bisa ditulis juga. Ada beberapa mungkin tidak terlalu banyak untuk artikel yang ini. Ada persamaan 2. Kemudian ada persamaan. Oke, sepertinya hanya 2 persamaan. Mudah kan? Kalian jangan lupa juga ambil abstraknya. Tentu saja. Ambil abstraknya, kalian copy saja ini abstrak, kemudian pindahkan ke terjemahan. Pindahkan ke Google terjemahan. Oke, ini kemudian di copy saja ke sini. Misalkan untuk ngantar tulisan. Ini abstraknya. Kemudian jangan lupa untuk referensinya kalian bisa gunakan. Misalkan ini di copy saja, buka Google Scholar, ini dihapus, tampilkan seperti ini.
Sudah muncul, kemudian pilih kutip, kemudian refman. Kemudian jangan lupa panggil di Google Scholar, import ya, dari file import, kemudian next, kemudian ini next, finish. Oke, ada yang keliru sebenarnya di sini. Ini di cut saja. Pilih di sini. Atau di sini sebenarnya ada yang keliru tadi. Sebenarnya sini juga bisa. Pilihannya bukan yang tadi ya, pilihannya yang ini. Plus, kemudian more, atau link to file, atau store copy of file. Juga bisa. Kalian pilih ini. Oke, sepertinya ada masalah. Tunggu sebentar. File, link to file, bisa juga. Oke, sepertinya salah. Coba kita cek. Sini. Oke. Ini sepertinya filenya terpisah, jadi kalian perlu pindahkan ke sini saja. Oke. Jadi hanya satu sebenarnya. Ini dihapus. Caranya satu-satu berarti. Ini yang baru kita tambahkan kan? Ini yang baru, tulis di sini. Insert, kemudian atau Zotero saja langsung. Bisa juga. Pilih Classic View. Kemudian ini Global Trend. Pilih. Kemudian oke. Ini untuk artikel yang kedua. Home, berikan warna kuning. Oke, begitu juga persamaan-persamaan. Bisa kalian lanjutkan. Kita fokus ke hasil terlebih dahulu. Hasilnya dulu kita tampilkan, dan untuk menampilkan referensinya, ini kan sudah ada untuk referensi pertama, referensi yang kedua seperti ini. Untuk daftar pustakanya, kalian bisa tampilkan nanti caranya. Klik Zotero, kemudian add atau edit bibliografi. Oke. Nanti hasilnya otomatis muncul seperti ini. Oke. Mudah-mudahan selesai untuk hasilnya. Nanti untuk pendahuluan akan kita lanjutkan nanti di kelas. Akan ada pembahasan khusus nantinya terkait dengan pendahuluan. Yang penting fokus dulu ke hasil. Untuk abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan nanti akan kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk tuliskan misalkan berdasarkan yang kalian tadi, misalkan Abu Bakar di sini. Penulis pertamanya kalian edit. Abu Bakar misalkan. Emailnya apa? Misalkan Abu Bakar @gmail.com, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan Umar di sini, Umar misalkan Umar atau kalau memang agak sensitif namanya ya Abu, nama lain lah ya, jangan nama Khulafaur Rasyidin,
Mungkin Abu siapa ya misalkan? Abu Fadlul lah, misalkan. Abu Fadlul, misalkan di sini namanya. Umarnya jangan Umar bin Khattab lah, misalkan. Umar, Umar Habsyah, Umar, misalkan Umar Habib, misalkan ya. Umar Habib at gmail.com. Kita bisa tulis di sini. Untuk abstrak nanti saja, kita fokus ke hasil terlebih dahulu yang akan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Oke, kesimpulan juga nanti, yang penting hasilnya dulu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tugas artikel pada tahap pertama ini nanti akan ada kira-kira 3 tahap dari pembuatan artikel, finishing, dan kemudian ada submit, ya, atau memasukkannya ke kita coba di conference atau jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.